Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era-era sekarang ini banyak orang saling mengkafirkan, saling menyalahkan di antara umat Islam. Nah, saling menyalahkan, saling mengkafirkan di antara umat Islam itu sebenarnya tidak pas. Apalagi dalam ranah fikih ya, bukan dalam ranah akidah. Dalam ranah akidah sekalipun, kalau itu dalam hal pemikiran juga tidak pas untuk mengkafirkan gara-gara berbeda pemikiran misalnya. La kufra fit tafkir. Jadi tidak ada kekafiran dalam pemikiran. Nah, oleh karena itu mengapa demikian? Karena sejarah kita melihat bahwa sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Islam yang begitu luas cakupannya, sehingga kalau hanya dimaknai Islam itu apa yang saya pahami, lebih kecilnya satu mazhab, lebih kecilnya satu kelompok, satu golongan atau satu kepala saja, Islam berada di satu seperti itu, maka tidak pas. Karena Islam demikian luasnya. Kalau kita lihat dalam ranah fikih misalnya, dalam ranah fikih itu banyak mazhab. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Dan dari satu mazhab sendiri itu kadang banyak akwal. Misalnya dari mazhab Syafi'i ada nanti fihi qaulani. Ada kadang seperti itu. Kadang pendapatnya antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi berbeda. Kadang Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i sendiri sebagai muassis mazhab Syafi'i berbeda. Dan itu sesuatu yang wajar. Sehingga kalau Imam Syafi'i mengatakan begini, idza sohal hadis wa huwa madhabi. Jadi meskipun Imam Syafi'i sudah punya pendapat sendiri, tapi mengatakan kalau ada hadis yang sahih itu berarti madhabku gitu. Artinya apa? Ternyata ditemukan suatu saat, suatu hari hadis yang sahih itu yang pendapatnya Imam Syafi'i menjadi seperti mengikuti itu, misalnya begitu. Dan qaul dari Imam Syafi'i yang terkenal adalah misalnya ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata yahtamilu shawab. Pendapatku itu ra'yi atau ra'yuna ya, shawab yahtamilul khata. Pendapatku itu benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Dan pendapat selainku itu salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Artinya apa? Dalam dunia pemikiran Islam, entah itu fikih ataupun apapun, itu semuanya kebenarannya adalah bukan kebenaran mutlak. Sekali lagi, bukan kebenaran mutlak, tapi itu adalah kebenaran yang relatif. Nah, jadi karena kebenaran itu adalah kebenaran relatif, maka kemudian tidak bisa mengkafirkan, tidak bisa menyalah mutlakkan, salah mutlak bagi orang yang tidak sependapat atau berbeda pendapat. Nah, itu yang perlu ditekankan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kafir-kafiran. Kalau zaman Wali Songo dulu bagaimana orang kafir dimasukkan dalam Islam kok. Kalau sekarang itu malah orang Islam itu dikeluarkan gitu. Dikeluarkan jadi kafir. Ini harus diinikan, harus diperhatikan bahwa Islam itu sangat luas, sangat luas. Kalau dalam dunia fikih, maka dalam dunia fikih itu tidak ada pendapat yang khotok, itu tidak ada. Jadi pendapatnya itu adalah misalnya dalam muhadzab, buka syarah muhadzab juga misalnya, Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin. Semua pasti kalau ada dua pendapat dikatakan begini, fihi qaulani. Di dalam hal ini ada dua pendapat, qaulul asoh wa qaulus soheh gitu. Pendapat yang lebih benar, satu kata-katanya qaulul asoh, pendapat yang lebih benar. Kemudian yang kedua qaulus soheh, pendapat yang benar. Jadi mengatakannya bukan qaulus soheh wa qaulul khotok, tidak. Itu menunjukkan apa? Bahwa dalam dunia pemikiran itu
sesuatu itu mengandung multi kebenaran. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, ataupun kalau kebenaran itu kebenaran relatif. Karena kebenaran relatif maka tidak mutlak, dan karena tidak mutlak maka tidak boleh orang yang berbeda mazhab, berbeda pemikiran itu kemudian dikatakan misalnya kafir, misalnya halal darahnya, itu nggak bisa. Kalau orang yang seperti itu ada dua kemungkinan, dia perginya kurang jauh, ngopinya kurang pahit gitu loh. Kalau orang perginya jauh, buka kitabnya banyak, itu akan melihat bahwa ternyata hukum Islam atau pendapat-pendapat ara'ul ulama dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang usul fikih, dalam bidang akidah itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan berbeda wajar, biasa saja gitu. Nah, sehingga kemudian ada golongan, ada golongan musawwibun yang pertama, yang kedua adalah golongan mukhattiun. Golongan musawwibun ini adalah golongan orang yang berpendapat bahwa ada kemungkinan kebenaran di tempat lain. Musawwibun, ada kemungkinan 2 kebenaran, ada kemungkinan 3 kebenaran, ada kemungkinan 4 kebenaran dalam hal pemikiran Islam. Kalau dalam konteks fikih, dalam pemikiran fikih. Sehingga apa? Sehingga karena dia berpendapat ada banyak kebenaran, tidak menyalahkan orang lain. Si A berpendapat begini, B berpendapat begini, nggak apa-apa. Karena apa? Karena memungkinkan ada banyak kebenaran. Jangankan banyak imam, banyak orang yang berbeda metode ijtihadnya dan berbeda menangkap makna dari teks Al-Quran ataupun As-Sunnah. Satu orang saja itu bisa berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kita mengenal Imam Syafi'i misalnya, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid itu. Qaulul qadim itu pendapatnya ketika berada di Irak. Dan ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, tiba-tiba kemudian pendapat yang tadinya A, kemudian ketika ada di Mesir berubah menjadi B. Nah, sehingga kemudian kita mengenal ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, pendapat yang lama dan juga pendapat yang kedua adalah pendapat yang baru. Ini satu orang saja itu bisa melahirkan 2 pemikiran yang berbeda karena situasi dan kondisi yang berbeda. Apalagi banyak orang, banyak metode ijtihad yang digunakan, pemahamannya juga beda, hafalannya terhadap hadis juga beda. Sehingga kemudian kalau berbeda ya wajar gitu loh. Sehingga kemudian jangan sekali-kali kemudian orang itu menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan orang. Sebab kalau gampang menyalahkan orang, itu berarti buka kitabnya kurang banyak, belajarnya kurang banyak, perginya kurang jauh, kurang kental ngopinya gitu. Kalau dia rajin buka kitab, rajin baca-baca, insya Allah banyak pendapat-pendapat yang horib-horib segala itu banyak. Jadi kita tidak menyalahkan orang. Bukan hanya yang horib, yang masyhur, pendapat yang sahih, pendapat yang aswah itu banyak banget dalam satu masalah. Sehingga ini kelompok musawwibun seperti itu. Dan saya harapkan teman-teman semua menjadi kelompok yang musawwibun ini. Tapi ada yang kelompok yang kedua, jangan menjadi kelompok yang kedua, yaitu kelompok golongan mukhattiun. Mukhattiun itu orang yang suka nyalah-nyalahke. Jadi mengapa dia kok suka menyalah-nyalahkan? Ya karena dia menganggap kebenaran pemikiran itu adalah kebenaran syariah. Kebenaran pemikiran itu adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak pas. Sebab kalau orang itu berpendapat bahwa kebenaran pemikiran seorang itu dianggap sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain bukan salah berarti. Misalnya saya bermadzhab Syafi'i, kemudian saya mukhattiun, menganggap bahwa pemikiran madzhab selain Syafi'i salah, berarti bukan perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Inilah kemudian radikalisme, saling bunuh, saling serang dan sebagainya terjadi gara-gara orang mukhattiun ini. Dia hanya menganggap satu madzhab yang paling benar. Mending kalau satu madzhab, tapi hanya menganggap pendapat gurunya sendiri yang paling benar, atau menganggap pendapat dia sendiri yang paling benar, dan seakan-akan dia mewakili Tuhan. Wah, itu berbahaya.
Kalau dia sudah merasa dia seakan-akan mewakili Tuhan, sementara yang lain itu selain dia itu berarti bukan Islam, bukan perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat yang didukung oleh Allah. Ini bahaya kalau sudah seperti ini. Karena apa? Karena kemudian menganggap dia yang paling benar, yang lain salah. Kalau sudah seperti ini bahaya, hati-hati. Nah, makanya jangan menjadi mukhatiun. Karena apa? Karena kalau teman-teman baca sejarah pemikiran Islam, sejarah pemikiran fikih, usul fikih, akidah dan sebagainya, banyak pendapat yang di situ. Selama pendapat itu merupakan hasil pemikiran, maka itu tidak bisa kemudian dijadikan justifikasi atau dijadikan itu adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sementara kebenaran dalam sebuah pemikiran atau hasil pemikiran adalah relatif. Kalau relatif maka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dan kalaupun salah tidak sampai kafir gitu loh. Masih Islam. Man ijtahada fa asaba falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Sudah, tapi memang ijtihad betul, tidak dengan perangkat-perangkat yang dia kuasai, tidak asal-asalan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini. Mari kita menjadi orang yang golongan musawwibun, bukan menjadi golongan yang mukhatiun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.